mendapat tugas untuk mengikuti berbagai kegiatan yang ada di Timur Tengah khususnya. Inilah yang membuat saya ketemu dengan Pak Dubes Khozin ini di Libanon, menghadiri berbagai konferensi yang kita tahu sejak peristiwa 9/11 tahun 2001 itu dunia Islam menjadi pihak yang tertutup dari berbagai aksi kekerasan, terorisme, dan itu kemudian dikuatkan dengan fakta yang ada di beberapa negara-negara Islam itu. Yang kalau bisa kita itu terutama ya sejak peristiwa 9/11 mengalami kekacauan karena faktor-faktor internal dan eksternal ya. Faktor internal itu misalnya kita bisa lihat dari fenomena ekstremisme dan terorisme. Walaupun terorisme itu tidak mengenal agama, tapi kita akui ya, di internal umat Islam banyak sekali aksi-aksi kekerasan itu yang menggunakan dalil-dalil agama. Itu fakta. Dan bagaimana walaupun kita mengakui keragaman at-ta'addudiyah, tetapi kita lihat misalnya di dunia Islam itu sendiri termasuk yang tidak ramah terhadap keragaman itu. Libanon itu terpecah ke berapa sekte Pak Dubes? Lebih dari 9-10. Yang Muslim saja, yang Kristennya ada banyak sekte. Kemudian bagaimana Irak misalnya terbagi dalam 3 bagian, ada Syiahnya, ada Sunnahnya, ada Kurdistannya. Kemudian Libya, Yaman yang terancam sebagai negara gagal karena tidak bisa mempersatukan keragaman yang ada, baik keragaman budaya, ras, sekte dan lain sebagainya. Belum lagi tantangan akibat globalisasi. Kemudian pasca 9/11 lekat dengan terorisme yang kemudian melahirkan Islamofobia di beberapa negara barat. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat dalam butir dokumen persaudaraan kemanusiaan yang digagas oleh Paus Fransiskus dengan Grand Sheikh Al-Azhar tahun 2019, ini diperkarsai oleh Majelis Ulama Al-Muslimin, sebuah organisasi internasional independen yang bermarkas di Abu Dhabi, dan kebetulan saya dipercaya sebagai kantor cabang Indonesia, Direktur Kantor Cabang Majelis Ulama Al-Muslimin cabang Indonesia. Dalam salah satu butirnya itu diakui bahwa musuh kita bersama saat ini itu adalah ekstremisme akut, saling memusnahkan, perang, intoleransi, rasa benci antar sesama umat manusia yang semuanya itu mengatasnamakan agama. Ini dalam salah satu butir ini. Sehingga dari sini lalu kemudian banyak negara memperkenalkan agama yang lebih ramah terhadap keragaman itu. Dan risalah ammah, kebetulan saya 2 kali diutus oleh 2 menteri agama yang berbeda, saat Pak Mahfud dulu, mulai saat Pak Lukman, untuk mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan terkait dengan aman message ini. Jadi mereka cetuskan tahun 2004-2005. Lalu kemudian di Mesir sangat getol mengenalkan konsep wasatiyatul Islam. Begitu juga Saudi Arabia dengan tahqiqul amnil fikri, ya, ketahanan pemikiran keagamaan, dan seterusnya. Mereka berlomba-lomba untuk mengenalkan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tahu di Indonesia Pak Hasyim Muzani di awal-awal tahun 2000-an itu gencar sekali mengenalkan Islam rahmatan lil alamin, yang kemudian disambung dengan Islam Nusantara, yang sesungguhnya ingin mengenalkan bahwa keberislaman jangka menengah nasional atau yang dikenal dengan RPJMN. Kami di Kementerian Agama sejak tahun 2018 masa Pak Lukman itu sering kita diskusi apa yang kita mau tawarkan sebagai strategi untuk merawat keragaman ini. Upaya-upaya itu sudah ada sejak dulu, tapi kemudian dibuat lebih mengkristal, kemudian ditemulah yang namanya istilah moderasi beragama.
2018, 2019 masuk dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dan sekarang kita dikampanyekan dalam berbagai bentuk pelatihan, penggerak, moderasi beragama. Nah, kami di LPMI ini kaitannya dengan Al-Quran. Walaupun moderasi beragama itu sasarannya sebenarnya bukan orang Islam, tapi moderasi beragama, karena yang dimoderasi itu ajaran keberagamaannya ya, bukan agamanya. Dulu tahun 2011 kami menyusun tafsir tematik judulnya moderasi Islam itu di tengah itu. Ini beda istilahnya ya. Kalau dulu itu kita ketika menamakan moderasi Islam, maksudnya itu adalah kita ingin mengenalkan sisi-sisi kemoderatan dalam Islam. Maka itu disebutnya moderasi Islam. Ini yang saya pertahankan waktu kita diskusi di internal tahun 2018. Kita menggunakan istilah moderasi Islam. Yang kami maksud itu adalah sisi-sisi kemoderatan Islam. Kita kenalkan, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Tetapi ketika kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu artinya pengurangan keekstriman, penghindaran kekerasan. Duh, kalau begini keliru jadinya. Karena Islam atau agama itu sendiri mestinya moderat. Jadi tidak ada yang perlu dikurangi keekstrimannya. Oh, kalau begitu jangan moderasi karena Kementerian Agama untuk semua agama. Kalau begitu jangan moderasi agama. Moderasi beragamanya. Karena beragama itu cara pikir, cara pandang, cara bersikap yang lahir dari pemahaman agama. Agamanya itu sakral, mesti mengajak kepada kedamaian. Tapi umatnya dalam memahami agama itu yang melahirkan keberagamaan. Nah, ini yang melahirkan yang kemudian di situ ada yang terlalu keras, ada yang ekstrim. Nah, ini yang perlu dimoderasi, dikurangi, yang keras-keras itu, atau yang terlalu longgar. Maka ketemulah di situ yang disebut dengan moderasi beragama. Kita dari perspektif Al-Quran memang menyadari bahwa dalam berinteraksi dengan Al-Quran itu paling tidak ada tiga level ya, yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi dan punya Kaifah dan Ta'amal ma'al Quran. Itu ada yang tilawatan wahid dan mustimah, membaca, menghafal, mendengarkan. Jadi saya kira Indonesia juaranya lah. Majelis-majelis semaan Quran, tahfiz Quran, event-event MTQ luar biasa meriahnya. Tidak ada lomba MTQ semeriah di Indonesia. Saya kira bagus betul ya. Di Libanon MTQ internasional pondok masjid saja. Peserta dari mana-mana dihadapin oleh penguji selesai. Itu nilainya sama hadiahnya. Saya kebetulan pernah juga menjadi Dewan Hakim MTQ di Irak tahun 2018. Di PUM dengan di kota Mashhad. Nggak semeriah di Indonesia. Jadi pada level ini saya kira kita juaranya. Dan di event-event tingkat internasional Indonesia banyak menjuarai. Tapi kalau kita bicara pada level yang lain, berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk fahman wa tafsiran, pemahaman dan penafsiran, di sini nilai kita agak jeblok dikit kan ya. Karena Quran itu berbahasa Arab, maka benar kalau para ulama dulu kita itu memprakarsai penerjemahan. Walaupun terjemahan Al-Quran oleh para ulama Al-Quran, kalau kita baca kalau kita baca misalnya Manahilul Irfan, itu kan pro kontra, boleh atau tidak Quran ini diterjemahkan. Karena mohon maaf tahun 2015 berapa Pak Ajis? MMI itu 2011 ya. Itu mengatakan terjemahan Quran yang disusun oleh ulama-ulama kita termasuk di Anwar Musaddiq ini ada 3.500 kesalahan katanya. Diserahkan ke kami dan polemik kita hampir berapa tahun. Saya melayani Majelis Mujahidin dengan amirnya M. Kita jelaskan ini bukan kesalahan. Ini beda manhaj dalam
menerjemahkan Al-Quran. Dia maunya itu terjemahnya terjemah tafsiriyah. Padahal jelas-jelas tim yang dipimpin oleh Prof. Sunario dengan Pak Kiai Musadad itu mengatakan bahwa yang ditempuh oleh para penerjemah Al-Quran Indonesia itu adalah kalau bisa diterjemahkan secara harfiah ya harfiah, kalau tidak diberi catatan kaki atau diberi sisipan. Itu karena Al-Quran memang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah keseluruhannya. Karena ada bentuk-bentuk majazi, ada bentuk metafornya yang tidak mungkin diterjemahkan secara harfiah. Itu